Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang membahas tentang dana pensiun yang terdiri dari Khadijah Dinda Putri Dewi, Rizka Sapitri, Fadila Khairunisa, dan Miftah Alina Hammi. Terima kasih. Saya Rizka Sapitri. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dana pensiun serta tujuannya. Pengertian dana pensiun secara umum merupakan lembaga atau badan hukum yang mengelola program pensiun. Dana pensiun pada dasarnya merupakan lembaga yang berasal dari sistem hukum Anglo-Saxon. Menurut sistem hukum Anglo-Saxon, dana pensiun adalah dana yang sengaja dihimpun secara khusus dengan tujuan untuk memberikan manfaat kepada karyawan pada saat mereka mencapai usia pensiun. Adapun tujuan penyelenggaraan program dana pensiun baik dari kepentingan pemberi kerja maupun dari karyawan. Pertama, kewajiban moral. Perusahaan mempunyai kewajiban untuk memberikan rasa aman kepada karyawan pada saat mencapai usia pensiun. Yang kedua, loyalitas. Nah, dengan diadakan program dana pensiun, karyawan diharapkan akan mempunyai loyalitas dan dedikasi terhadap perusahaan. 3. Kompetensi pasar tenaga kerja. Dengan memasukkan program pensiun sebagai suatu bagian dari total kompensasi yang diberikan kepada karyawan, diharapkan perusahaan akan memiliki daya saing dan nilai lebih dari usaha mendapatkan karyawan yang berkualitas dan profesional di pasaran tenaga kerja. Menurut Sirait, ada beberapa manfaat dilaksanakannya program pensiun. Yang pertama, dikelola tanpa adanya komplikasi untuk membuktikan bahwa karyawan yang telah lanjut usia sudah tidak lagi memenuhi syarat-syarat pekerjaan. 2. Menciptakan lowongan-lowongan yang dapat membuat bagi karyawan lebih mudah untuk maju. Ketiga, mempermudah perencanaan sumber daya manusia karena jadwal pensiun telah diketahui. 4. Memberikan jalan keluar terhormat bagi para karyawan yang tidak lagi memenuhi syarat. Kelima, merangsang karyawan untuk membuat rencana-rencana pensiun sebelum mereka sampai pada tanggal pensiun yang telah diketahui. Kemudian peraturan dana pensiun. Menurut salinan peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Republik Indonesia nomor 60 POJK 05/2020 tentang perubahan atas peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang iuran manfaat pensiun dan manfaat lain yang diselenggarakan oleh dana pensiun. Yang pertama, Pasal 1 ayat 9, penghasilan dasar pensiun adalah sebagai atau seluruh penghasilan karyawan yang diterima dari pemberi kerja dan ditetapkan dalam peraturan dana pensiun suatu DPPK sebagai dasar perhitungan besar iuran dana atau manfaat pensiun peserta. Kedua, Pasal 1 ayat 12 peraturan dana pensiun yang selanjutnya disingkat PDP adalah peraturan yang berisi keuntungan yang menjadi dasar penyelenggaraan program pensiun sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun. Jenis program dana pensiun. Jenis program dana pensiun dapat dilaksanakan dengan sesuai kebijakan perusahaan. Para penerima pensiun dapat memilih salah satu dari berbagai alternatif jenis pensiun yang ada, sesuai dengan tujuan masing-masing. Jenis-jenis pensiun yang ditawarkan dapat dilihat dari berbagai kondisi dan pula disesuaikan dengan kondisi yang ada. Yang satu, program pensiun iuran pasti adalah program sesuai dengan iuran yang telah ditetapkan dalam peraturan dana pensiun dan seluruh iuran beserta hasil pengembangannya dicatat dan dilakukan pada rekening masing-masing peserta sebagai manfaat pensiun. Yang kedua, program pensiun manfaat pasti adalah program pensiun yang manfaatnya didapat setelah memasuki masa pensiun dengan nilai yang telah ditetapkan dalam peraturan dalam dana pensiun. Yang ketiga, program pensiun berdasarkan keuntungan adalah program pensiun iuran pasti yang iurannya dari pemberi kerja berdasarkan pada rumus yang dikaitkan dengan keuntungan pemberi kerja. Secara umum, jenis pensiun berdasarkan usia dapat dipilih oleh karyawan yang akan menghadapi
mencakupi pensiun antara lain yaitu pensiun normal, pensiun dipercepat, pensiun ditunda, pensiun cacat. Yang dimaksud dengan pensiun normal adalah pensiun yang diberikan untuk karyawan yang usianya telah mencapai masa pensiun seperti yang ditetapkan perusahaan. Yang kedua, pensiun dipercepat terjadi karena karyawan dimungkinkan pensiun lebih cepat dari usia pensiun normal dengan persyaratan khusus. Yang ketiga, pensiun ditunda merupakan pensiun yang diberikan kepada para karyawan yang meminta pensiun sendiri, namun usia pensiun belum memenuhi untuk pensiun. Yang keempat, pensiun cacat yang diberikan bukan karena usianya, akan tetapi lebih disebabkan peserta mengalami kecelakaan sehingga dianggap tidak mampu lagi untuk dipekerjakan. Metode pembayaran dana pensiun: yang pertama A. Besarnya nilai manfaat atau benefit. Yang kedua B. Usia rata-rata karyawan. Yang ketiga C. Skala gaji perusahaan yang bersangkutan. Yang keempat D. Jumlah masa kerja. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dana pensiun syariah. Jadi dana pensiun syariah ini berbeda ya dengan dana pensiun konvensional, baik itu secara strategi maupun kinerja bahkan sistemnya. Harus kita akui bahwa dana pensiun syariah ini relatif tertinggal dibandingkan dengan industri-industri syariah lainnya seperti perbankan, kemudian ada asuransi, dan ada pasar modal syariah. Hal ini dikarenakan kurangnya atau minimnya dukungan strategi maupun regulasi. Hal ini pun dapat kita lihat dalam beberapa hal. Yang pertama itu dalam konteks strategi, di mana ketika perbankan, asuransi, dan pasar modal syariah sudah memiliki roadmap tentang strategi pengembangan masing-masing industri, dana syariah belum tersentuh sedikit pun dalam kebijakan dan strategi pengembangan industri. Kemudian yang kedua itu dalam konteks regulasi. Jadi ketika perbankan, kemudian obligasi, bahkan reksadana syariah sudah banyak memiliki peraturan dan juga fatwa dari DSN MUI, maka dana pensiun syariah belum ada satupun peraturan maupun fatwa yang mendukungnya, sehingga regulasi sebagai kerangka operasional dana pensiun syariah itu hanya mengacu pada peraturan yang umum saja, bukan peraturan yang khusus. Jadi untuk membangun sistem tata kelola dana pensiun syariah, jadi harus ada ditegakkan beberapa pilar. Di antaranya itu yang pertama, peran strategis oleh Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Kemudian yang kedua itu dana pensiun syariah juga harus memiliki internal control dan manajemen resiko yang tangguh. Yang ketiga itu peningkatan sistem transparansi dana pensiun syariah. Yang keempat ada peran yang lebih luas oleh auditor eksternal. Kemudian yang kelima itu ada transformasi budaya korporasi yang islami dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dan yang terakhir itu perangkat hukum